Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam Ibu Bapak, Opa Oma yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi di acara yang kita nanti-nantikan. Saya dan PKLU membaca Alkitab bersama, edisi malam hari tanggal 16 Juli 2026. Perkenalkan, saya Michael Rahalus, anggota GPIB Jemaat Patmos Tangerang, Banten. Bapak, Ibu, Opa, Oma yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan di malam hari ini, mari kita sama-sama berdoa meminta bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa yang bersemayam di kerajaan sorga, segala puji dan syukur kami datang ke hadirat-Mu yang kudus, karena hanya kasih setia dan kemurahan Tuhan kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kuasailah kami dengan Roh Kudus-Mu, serta arahkan hati dan pikiran kami untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu, agar kami mengerti, menghayati, dan dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari, agar hidup kami berkenan kepadamu. Berfirmanlah sekarang ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Pembacaan Alkitab di malam hari ini terambil dari pertama Petrus 3 ayat 8 sampai 12 yang menyatakan kasih dan damai. Dan akhirnya hendaklah kamu semua sia sekata seperasaan mengasihi saudara-saudara
penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang meminta tolong. Tetapi wajah Tuhan menatang orang-orang yang berbuat jahat. Demikianlah firman Tuhan pada malam hari ini. Renungan kita pada malam hari ini diberi tema jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Wayne Gerard Trotman katakan, ketika kamu membalas kejahatan dengan kejahatan, kamu akan menjadi jahat. Mahatma Gandhi mengutip kata-kata Martin Luther, hukum lama tentang mata ganti mata membuat semua orang buta. Mata ganti mata hanya membuat seluruh dunia buta. Perilaku membalas kejahatan dengan kejahatan tidak akan mengakhiri permusuhan, bahkan akan membuka kejahatan makin bertambah. Kalau dunia penuh dengan orang-orang jahat yang saling membalas kejahatan dengan yang jahat, maka membuat orang baik kehilangan tempatnya. Ia tidak dapat hidup nyaman di dalam lingkungan kejahatan. Hanya Yesus Kristus, sosok yang terus melawan kejahatan. Ia melawan kejahatan dengan cara memberi cinta kasih-Nya yang tanpa batas. Di kayu salib, Yesus katakan, "Ya Tuhan, ampunilah kiranya mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Kata-kata lembut Yesus itu akan untuk semua orang, para pelaku kejahatan. Bahkan Yesus memberikan perintah, hendaklah kamu saling mengasihi. Yohanes 15 ayat 17. Membalas kejahatan dengan kejahatan tidak ada untungnya untuk semua orang. Hidup dalam lingkaran kejahatan tidak akan pernah mendatangkan damai sejahtera dan kenyamanan di hati. Otak pusing, hati sakit, tindakan-tindakan kejahatan tidak membangun jiwa, dan kehidupan seseorang menjadi lebih baik, bahkan lebih buruk. Chaos akan terjadi. Sebagai anak-anak Tuhan, kita diingatkan agar tidak terkontaminasi dengan kejahatan. Resapi kata-kata Petrus, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati,
karena untuk itulah kamu dipanggil untuk memperoleh berkat. Orang Kristen harus memilih sikap iman, menjauhi yang jahat. Tuhan tidak pernah setuju ciptaannya saling bermusuhan, berperang, dan membunuh. Tuhan mengasihi semua orang. Ia mau kita semua hidup dalam kasih di tengah situasi apapun. Demikian renungan kita pada malam hari ini. Tinggalkan yang jahat, dosa dicegah, tindakanmu tulus, tiada bercela, junjung kebenaran, hidup dalam terang. Harap akan Yesus, pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan. Ia beri pertolongan, pastilah kau menang. Ibu, Bapak, Opa, Oma yang dikasihi Tuhan Yesus, untuk mengakhiri pembacaan Alkitab dan perenungan kita pada malam hari ini, mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami malam hari ini ya Tuhan. Engkau memberikan kami waktu dan kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu di malam hari ini ya Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu ini menjadi berkat untuk menguatkan iman percaya kami kepada Engkau ya Tuhan. Dan biarlah firman itu kami lakukan di dalam keseharian hidup kami sehari-hari. Kami berdoa juga untuk semua kaum PKLU dimanapun kami berada ya Tuhan. Engkau kunjungilah tiap diri kami ya Tuhan yang sakit. Engkau memberikan mereka kesembuhan, yang lemah Engkau memberikan kekuatan, tenaga semangat yang kuat, yang dalam kesusahan Engkau memberikan kepada mereka penghiburan ya Tuhan. Kami juga berdoa kepada Dewan PKLU ya Tuhan, dengan semua programnya ya Tuhan. Biarlah Engkau memberkati semua program yang mereka rencanakan ya Tuhan, supaya semua program itu dapat bermanfaat bagi kami dan berguna untuk kemajuan kaum PKLU di masa-masa yang akan datang ya Tuhan. Biarlah kami tetap semangat untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.